Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, makasih banyak atas atensinya abang-abang sekalian. Ya, sudah join, sudah bergabung di Alumni Talk edisi kedua kita. Ya, pada malam ini kita akan mendengarkan apa ini istilahnya, diskusi kuliah gitu ya. Dari senior kita, dari abang kita, Bang Irfan PhD ya. Jadi Bang Irfan PhD ini itu kalau sebelum jadi dosen itu pernah menjadi staf akunting di Bank Nusa Nasional cabang Medan ya. Lalu setelah itu jadi dosen tahun 2000 sampai sekarang, juga punya usaha konveksi. Ya, sebelum bergelut dalam pekerjaannya, Bang Irfan ini juga dulu merupakan aktivis di kampus kan gitu. Aktivis kampus, sebelumnya pernah menjadi bendahara umum IMM Fakultas Ekonomi UMSU tahun 91 sampai 92. Lalu tahun 92-nya jadi sekjen, jadi sekretaris umum. Ya, tahun 92 93. Ya, jadi sudah sangat sepuh ya, kalau orang Jawa bilang sangat sepuh, sangat senior. Juga pernah di SMF, Senat Mahasiswa Fakultas. Ini tahun berapa Bang Irfan? Senat 93, Bang. Tahun 93 ya. Lalu SMPT. Yeah. SMPT itu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UMSU, atau sekarang itu ibaratnya Presiden Mahasiswa gitu ya. Itu tahun berapa Bang? 94 Bang. Tahun 94 ya. Sekarang juga di Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan ya. Kalau dari pendidikannya ini S1-nya di akuntansi UMSU, S2-nya manajemen keuangan STIM Labora Jakarta ya. Dan S3-nya di Universitas Sains Malaysia yang dibilang Bang Irfan cukup mateng gitu ya. Karena durasinya lumayan panjang untuk bisa dapat gelar S3 kan gitu. Ya, jadi kalau dari saya Bang Irfan ini memang sangat dekat, sangat ya, karena memang beliau itu dosen pembimbing saya waktu skripsi ya. Juga dia selain membimbing di skripsi juga beberapa mata kuliah dulu pernah diampu oleh Bang Irfan ini gitu. Ya. Kemudian untuk ini teman-teman sekalian, abang-abang sekalian ya, kita di sini akan mendengarkan ya, tema yang akan disampaikan oleh Bang Irfan ini adalah konsep harta dalam Islam. Jadi memang Bang Irfan ini spesialis di bidang ekonomi ya, ekonomi syariah, ekonomi Islam. S3-nya juga risetnya tentang ekonomi Islam ya. Jadi kita bisa dapat ilmu, dapat pencerahan, dan diskusinya nantinya sangat terbuka lebar untuk bisa saling berbagi ataupun bertukar pikiran gitu. Ya, untuk itu sekarang kita berikan kesempatan kepada Abang Irfan ya, Bang Irfan untuk memberikan paparan atau stimulus gitu ya kepada kita semua. Ya, monggo, silakan Bang Irfan. Ya, terima kasih Bang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para mantan pimpinan Pemasriat Fakultas Ekonomi UMSU. Ya, ada banyak. Ada Bang Asrudi, ada Bang Hade, itu pimpinan saya di UMSU hari ini. Ada yang lain yang juga dari Jepang, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, diskusi kita malam ini itu dilatar belakangi dengan beberapa hal. Kenapa dipilih
kita diskusikan tentang harta, konsep harta dalam Islam. Karena hari-hari belakangan ini, itu kita terjebak dalam satu pemahaman yang menurut saya, ya sebagian umat itu agak keliru memahami harta itu. Maka mungkin lewat forum diskusi ini, kita akan carikanlah bagaimana pemahaman dan pandangan Islam sesungguhnya tentang konsep harta itu. Dalam bahasa akuntansi, Bang Rizky sering hafal itu, harta itu sama dengan aset, sama dengan kekayaan. Kalau di Al-Quran, di hadis itu dia sebut dengan istilah mal, maka ada istilah baitul mal gitu ya. Ini saudara sekalian, kalau kita pandang harta itu dalam substansi keislaman, sesungguhnya Islam itu mengajarkan kita untuk kaya, untuk punya harta. Karena dua dari rukun Islam itu diperuntukkan buat orang yang punya harta. Bisa berzakat itu kalau ada harta. Bisa berangkat menunaikan ibadah haji itu kalau punya harta. Sehingga penting menurut saya kita memahami tentang bagaimana sesungguhnya posisi harta itu dalam Islam. Kita melihat itu sebahagian kita terjebak dalam mengejar harta itu, sehingga ya banyak yang lari dan keluar dari jalur yang sesungguhnya. Orang bisa dekat dengan Allah itu gara-gara harta. Tapi orang juga jauh dari Allah juga faktor penyebabnya juga harta. Karena dalam Al-Quran itu juga dijelaskan harta, anak-anak itu cobaan bagi kita. Maka kita sesungguhnya perlu memahami tentang bagaimana konsep harta itu dalam Islam. Saudara-saudara sekalian, sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini bukan kuliah nih kan Bang Rudi, Bang Ade. Ya, ini pengantar saja lah ini. Dulu kita belajar dalam teori ekonomi itu yang menyatakan prinsipnya kebutuhan atau keinginan manusia itu tidak terbatas. Sementara sumber daya itu terbatas. Sehingga akan menimbulkan nanti ada yang namanya istilah kelangkaan. Nah, kelangkaan ini membuat orang secara psikologis itu khawatir, tidak kebahagiaan. Sehingga mendorong banyak orang itu untuk berpaham oportunis, ya, menghalalkan segala kesempatan peluang ya untuk mendapatkan harta itu. Dan malahan bisa merugikan orang lain. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga, ya, banyak juga orang yang didorong untuk mengumpulkan harta itu sebanyak-banyak mungkin. Sehingga tujuannya hidup itu adalah ya mengumpulkan harta. Ini juga berbahaya. Dan di tengah kita ini juga sekarang ukurannya kan kalau dianggap berprestasi itu kalau punya harta. Berapa banyak rumahnya, berapa mobilnya, berapa propertinya. Jadi harta ini menjadi satu hal yang perlu kita dudukkan pemahamannya supaya kita ini happy-happy saja lah dalam hidup ini. Nggak usah terlalu ngotot mencari harta, ya, tapi kita juga tidak boleh berpangku tangan. Kita harus rebut harta itu. Tapi tentu dengan cara-cara yang benar. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang mungkin menurut saya perlu kita samakan pandangan kita bagaimana kita melihat harta ini. Nah, kaitan dengan musibah hari ini, COVID-19 ini, ya, maka di sini diuji kita yang misalkan punya kelebihan harta itu, maka diminta atau tidak, kan kita harus berbagi. Jangan dulu menunggu fakir miskin kemudian meminta. Dan saya apresiasi kerja-kerja alumni IMM misalkan dengan membuat donasi, membantu para tenaga medis, ya, dan yang masyarakat lainnya itu perlu kita apresiasi. Itulah mestinya wujud kita bagaimana kita memandang harta itu. Ya, dalam harta kita itu terdapat milik orang lain juga. Ya, jadi jangan menunggu orang lain meminta, tapi kalau kita menganggap ya orang lain itu membutuhkan dan lebih butuh dari kita, maka ini perlu kita bisa ya itulah bersedekah, berinfak dan berzakat juga. Jadi saya ingin mencoba sampaikan saudara sekalian. Dulu kita
dalam teori ekonomi itu apa, dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan yang untung yang Untuk yang sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Ya, dalam rangka apa? Efisiensi dan efektivitas. Efektivitas. Padahal sesungguhnya ini yang perlu kita rubah itu mindsetnya. Ya, kita harus pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu mungkin lebih identik dengan nafsu. Dalam Islam itu kan nafsu itu ada tingkat-tingkatannya. Ya, dari nafsu yang terendah sampai apa, lawamah sampai nafsu mutmainnah. Jadi yang harus dikelola itu nafsu itu, bukan bukan harta itu. Ya, nah ini sebagai pengantar kita. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran itu banyak sesungguhnya ayat Al-Quran yang bercerita tentang pentingnya harta itu. Ya, jadi kita tidak boleh mengabaikan itu. Makanya mungkin kita minta pandangan Bang Dr. Asudi, ya, Bang Ade Gunawan dan teman-teman yang lain, bagaimana kita memandang harta ini, tentu dalam perspektif Islam. Saya pikir itu, Bang Rizky sebagai pengantar diskusi kita, ini bukan kuliah Bang Rizky. Saya paham benar ini, tahu posisinya, ini tidak cocok untuk kita kuliahkan. Ya. Tapi ini menggugah supaya dalam kondisi yang saat ini kita dalam kondisi yang kurang normal ini, maka kita sesungguhnya bisa memahami hakikat hidup itu. Nah, itu sesungguhnya pesan yang kita sampaikan. Silakan. Oke Bang. Oke Bang. Jadi kalau memandang harta dalam Islam ya, jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini gitu ya, orang kan sekarang Indonesia kalau diprediksi itu bisa mengatasi masalah-masalah perekonomiannya itu dengan salah satunya caranya adalah ini fundraising atau mengumpulkan dana gitu ya, untuk termasuk pemerintah aja minta bantuan dana dari masyarakat Indonesia atau daripada penduduknya gitu. Jadi artinya dengan seperti itu gitu ya, kita sekarang dengan kondisi yang bisa dibilang ini kondisi yang sakit gitu ya, atau sedang dalam pandemik penyakit dunia gitu kan, itu apakah itu membawa kita sekarang itu makin lebih dekat dengan konsep Islam itu Bang? Itu gimana Bang? Ya, artinya begini, saya memahami kalau kita lihat hakikat harta itu kan sesungguhnya pemilik sah harta itu adalah Allah. Ya. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu sesungguhnya pemilik mutlaknya itu Allah. Kita ini kan sebagai kuasa pengguna. Ya. Okay. Jadi kalau demikian, nggak boleh juga kita berlebih mencintai harta itu lebih dari mencintai Allah itu sendiri. Ya. Nah, ini udah macam tausiah kita, cocoknya Pak Asrudi ini. Ya. Bang Asrudi ini harus sampaikan dalil-dalilnya ini ya kan, yang lama di pesantren itu apa. Jadi yang Bang Rizky sampaikan itu, ya dalam kondisi yang seperti inilah kita tuh tergugah sesungguhnya. Ya, untuk bagaimana kita melihat harta itu. Karena kita sekarang banyak gini Bang Rizky. Karena orang takut tidak kebahagiaan, terus dia menumpuk harta. Jadi itulah penimbunan, beli sembako banyak-banyak. Itu kan menutup peluang orang lain untuk kebahagiaan Ya, betul. Seperti itu. Ini kan hal yang tidak mesti dilakukan. Iya. Ya. Coba bayangkan kalau di rumah kita banyak terkumpul sembako itu, di tetangga tidak kebahagiaan, itu kan menjadi satu keprihatinan kita juga. Akhirnya kayak mana kita memandang harta itu supaya menurut saya nggak terlalu berat lah, dan saya yakin lah kawan-kawan aktivis IMM ini orang-orang yang mudah berbagi, saya yakin itu. Oke Bang, lalu kalau saya kaitkan itu dengan zakat, kalau Tuhan Allah itu nyuruhnya itu membaginya 2,5%, itu gimana menurut Abang itu? Kalau dengan konsep zakat tersebut, umat Islam atau orang-orang Islam itu yang hanya wajibnya itu adalah yang 2,5%, itu gimana Bang? Begini, zakat itu kan satu topik lain lagi. Maksud saya memang dalam konsep harta itu, di dalam harta kita itu terdapat milik orang lain, maka kita harus mendistribusikan lewat ke orang lain itu lewat salah satu jalur zakat. Zakat itu kan juga ada syaratnya. Ya, dia untuk harta tertentu, tidak semua harta harus dizakatkan.
dia punya waktu tertentu, ada haulnya, dia ada nisabnya, ya, dan jelas kepada siapa harus disampaikan. Jadi mustahiknya itu pun harus jelas juga. Jadi dengan zakat itu salah satu pandangan saya itu salah satu sistem perekonomian yang mungkin menjadi alternatif lah bagaimana mendistribusikan sumber-sumber ekonomi itu kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Tapi di luar itu ada infak, ada sedekah, dan saya pikir banyak yang lain. Iya, oke. Sekarang ini saya berikan kepada abang-abang, teman-teman sekalian, ya. Siapa yang mau bisa istilahnya menanggapi, bisa juga bertanya gitu ya. Itu saya persilakan. Silakan abang-abang atau teman-teman. Bang Rizky, seperti ini. Dalam konsep Islam itu sendiri, apakah kelangkaan itu ada? Itu tadi yang mungkin agak sedikit disenggung oleh Pak Irfan terkait dengan teorinya Thomas Robert Malthus berkaitan dengan sumber daya yang terbatas sementara pertumbuhan penduduk yang terbatas. Nah, kembali ke konsep Islam sendiri, dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwasanya tidak satupun hewan melata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ada kontradiktif antara paradigma ekonomi yang konvensional dengan keadaan yang ada di masyarakat, kemudian dengan Islam itu sendiri. Jadi kalau sebenarnya saya menarik kesimpulan, kelangkaan itu sebenarnya atau sejatinya tidak ada. Masalahnya adalah ketidakbaikan atau keburukan sistem distribusi itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menimbulkan panic buying hari ini. Jadi menurut saya panic buying itu harusnya tidak tidak berlaku seharusnya apabila yang pertama distribusi itu clear. Tidak ada hambatan distribusi di sana. Dan kemudian yang kedua, pemahaman terhadap orang-orang Islam. Lo ingat kita punya populasi hampir 2 miliar di dunia ini. Tapi masalahnya memang kembali lagi, kita belum bisa mengkontrol ekonomi secara utuh seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang lebih kepada penekanan terhadap keyakinan itu perlu ditekankan, terutama kepada orang Muslim dalam menjaga ketersediaan stok barang bagi orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan dibanding kita. Jadi kalau tadi ada bicara tentang panic buying itu dikarenakan kelangkaan, saya sih kurang setuju karena kelangkaan. Tapi mungkin problemnya adalah di ketidakbaikan atau keburukan sistem distribusi yang ada. Silakan Bang Irfan untuk menanggapi itu, Bang. Iya. Tadi ada dari teman kita. Saya setuju dengan cara berpikir Agus Sani itu. Artinya begini. Dulu kita didoktrin itu bahwasanya kan teori ekonomi klasik itu menyatakan karena ada sumber daya yang terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas, takut terjadinya kelangkaan, maka muncullah prinsip ekonomi yang seperti itu. Nah, saya memandangnya sesungguhnya kelangkaan itu ya kita pandang dalam konsep ilahiyah itu. Ya, langka itu apa pemahamannya? Jadi kalau misalkan Allah menjamin semua orang itu punya rezeki, ya memang tidak semua orang harus dapat gaji, tapi semua orang punya rezeki, maka mungkin lewat jalur distribusi itu, zakat itu sebagai jalur distribusinya lah yang bisa menjembatani antara barang yang langka itu, ya yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh sebagian umat itu. Oke, Bang. Oke, ini saya tambahkan stimulus lagi ya. Jadi kalau ini saya sedikit memberikan persepsi mengenai Bakir Sadar ya. Bakir Sadar itu penulis Iqtisaduna ya. Jadi kalau Bakir Sadar itu menyatakan bahwasannya dalam rangka mencapai ekonomi memang inti dari perekonomian itu adalah keadilan kan gitu. Artinya memberikan keadilan kepada masyarakat seluruh alam, seluruh yang ada di muka bumi ini, artinya tidak boleh berat sebelah kan gitu ya.
Bakir Sa'dan tersebut